Yap, gue kabut kali ini gue bakal bahas kembali alur cerita atau spoiler manga Yu Sapati wo Oida Sareta Kyobimbo episode ke-7, yaitu kelanjutan chapter yang gue bahas sebelumnya ya, yaitu chapter 15.2 sampai chapter 17. Dan kali ini gue bakal lanjutin di chapter 17 sampai chapter 20, yaitu eksplorasi pertama Orun bareng unit utama klan Night Rabbit. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Setelah kemunculan Xion, teman masa kecil Orun, Shin kemudian beralih ke markas Night Rabbit, tepatnya di sebuah kantin yang dimana kedua bersaudara Selma dan Sophia sempat mengajak Orun berkeliling setelah Orun resmi bergabung di klan Night Rabbit. Dan Orun merasa senang banget bisa diajak berkeliling asrama yang dipenuhi fasilitas dan peralatan yang cukup lengkap. Nah, mendengar pujian tersebut, Selma dan Sophia merasa tersanjung dan bahkan mereka berencana untuk mengajak Orun berkeliling lagi ke tempat yang belum didatangi oleh Orun. Nah, dalam kantin tersebut, Orun jadi pusat perhatian karena setelah berhasil mengalahkan Black Dragon, Orun jadi viral mendadak. Dan menurut Selma, saat ini Orun adalah seorang bintang yang banyak dibicarakan orang-orang. Nah, gak lama setelah itu muncul salah satu anggota Night Rabbit sama seperti Selma, yaitu bernama Will Satterley. Ya, Orun pernah bertemu dengan Will saat eksplorasi gabungan antara partian Golden Dawn bersama partian Night Rabbit, yang saat itu kedua parti lagi bertarung dengan Black Dragon. Ya, meskipun Orun sempat gugup saat Will datang, namun Orun berusaha terbuka dalam obrolan tersebut. Nah, dalam obrolan mereka, Will mendengar bahwa Orun dapat julukan sebagai Dragon Slayer setelah mengalahkan Black Dragon. Dan Orun pun merasa nggak menyangka bahwa Orun punya julukan yang sebarbar itu. Tapi meskipun begitu, Orun sudah resmi bergabung ke dalam klan Night Rabbit. Nah, setelah mereka mabar, Shin kemudian beralih ke ruang rapat. Dalam tempat itu, pemimpin klan Night Rabbit ingin memperkenalkan Orun pada para eksekutif dan orang-orang yang penting yang ada di rapat tersebut. Ya, sambil memperkenalkan Orun, pemimpin klan Night Rabbit ingin merekomendasikan Orun jadi anggota eksekutif. Karena selain menyelamatkan para pemula dari Black Dragon, menurut mereka Orun punya kecerdikan dan pengalaman dalam strategi saat Orun berada di parti pahlawan. Dan karena itulah pemimpin klan Night Rabbit ingin memasukkan Orun jadi anggota eksekutif menggantikan Albert, yaitu mantan anggota klan Night Rabbit yang sudah wafat setahun lalu. Dan untuk menjadikan Orun sebagai anggota eksekutif, pemimpin klan ingin memberi persetujuan para eksekutif apakah mereka setuju dengan usulan tersebut. Namun sebelum Orun bergabung ke dalam anggota eksekutif, salah satu anggota pun memberi pertanyaan pada Orun bahwa apakah Orun bersedia mengabdikan diri sebagai anggota eksekutif. Karena menjadi seorang eksekutif, mereka harus pandai memutuskan sesuatu untuk menentukan kehidupan orang banyak. Nah, sambil mengingat masa kelam Orun pun menjawab bahwa Orun gak ada niatan untuk mengabdi atau mendedikasikan dirinya di klan Night Rabbit. Namun setelah Orun bergabung ke dalam klan tersebut, Orun bertekad untuk melakukan yang terbaik dan melindungi rekan-rekannya. Dan sumpah tersebut diucapkan Orun sebelum Orun jadi seorang penjelajah. Nah, mendengar ungkapan Orun, para eksekutif dan orang-orang yang ada di rapat itu mulai mengangkat tangan mereka, yang mengindikasikan bahwa mereka setuju Orun jadi anggota eksekutif klan Night Rabbit. Nah, setelah Orun resmi jadi anggota eksekutif, Orun pun mulai disibukkan dengan berbagai macam laporan yang diberikan pada Orun saat Orun resmi jadi anggota eksekutif. Nah, setelah rapat selesai, Selma dan Orun pun beranjak ke pertemuan tim unit utama atau tim yang dimasuki oleh Orun. Dan saat mereka sampai di sana, Orun pun disambut hangat oleh salah satu anggota klan Night Rabbit bernama Stella. Ya, cewek ini bertugas di manajemen penjelajah. Nah, dalam obrolan tersebut, Stella pun menanyakan pada Orun apakah Orun bisa mengajar. Dan Orun pun membalas bahwa dirinya bisa mengajar. Ya, selain Stella, Selma pun juga berharap bahwa Orun mau mengajar para pemula dalam klan mereka. Namun Orun pun menanggapi usulan mereka bahwa apakah kegiatan tersebut tidak mengganggu jalannya eksplorasi mereka sebagai tim utama. Padahal yang Orun tahu, saat di parti pahlawan, Orun sangat sibuk banget. Namun berbeda di klan barunya, Orun bisa leluasa mengajar para pemula karena tim mereka dilarang eksplorasi tiap hari. Dan menurut Orun, ini adalah langkah yang bagus untuk melatih para pemula.
Ya, Orun menerima tawaran Estella dan Selma jadi seorang pengajar. Nah, singkat cerita, setelah Orun sampai di ruang pertemuan, Orun pun diperkenalkan oleh 3 rekan di unit utama, yaitu Rain Hagwell, seorang magic, Lucrecia Otis, seorang healer, dan Will, seorang defender. Ya, mereka adalah anggota unit utama yang dipimpin oleh Selma, yaitu sebagai support. Ya, Selma sengaja ngumpulin para anggotanya karena Selma ingin memperkenalkan Orun pada mereka bertiga. Nah, sebelum memperkenalkan diri Orun, Will pun mulai bertanya soal cara Orun mengalahkan Black Dragon. Dan Orun pun menjawab bahwa dia bisa ngalahin Black Dragon dengan 2 teknik buatan Orun, selain teknik khusus yang dimiliki Orun. Yang pertama ada kemampuan peningkat sesaat, yang dimana teknik tersebut mampu meningkatkan 100 kali lipat kemampuan senjata yang Orun gunakan meskipun hanya sesaat. Nah, yang kedua adalah skill cheat milik Orun, yang dimana skill tersebut dapat meningkatkan kemampuan sihir hingga 32 kali lipat. Namun meskipun begitu, kedua teknik tersebut membutuhkan energi yang cukup besar untuk bertarung di kedalaman, karena kedua teknik tersebut memiliki sebuah batasan. Nah, setelah membocorkan 2 teknik yang dimiliki Orun, Rain ingin bertanya pada Orun bahwa selain posisi sekarang, posisi apa aja yang bisa Orun lakukan. Dan Orun pun menjelaskan bahwa Orun bisa semua posisi, entah jadi support, magic, dan bahkan Orun bisa jadi seorang defender. Namun meskipun begitu, semua kemampuan tersebut hanya berada di rank A dan B. Dan Orun merasa kemampuannya sebagai attacker hanya berada di level terendah. Ya, Orun mengungkapkan bahwa Orun gak bisa menggunakan sihir tingkat lanjut. Nah, mendengar hal itu, Selma dan yang lain menyayangkan banget tentang posisi Orun. Padahal menurut Selma, Orun bisa mengembangkan sihir buatan Orun sendiri secara otodidak. Namun meskipun Orun dicap sebagai orang yang tidak konsisten dengan salah satu posisinya, Orun mengungkapkan bahwa Orun mempunyai sihir buatan sendiri yang menurut Orun, sihir tersebut masih berguna dalam pertarungan. Nah, mendengar hal itu, Rain pun mulai menghibur Orun dengan mengatakan bahwa kemungkinan suatu saat kemampuan Orun bisa diperlihatkan pada mereka. Nah, setelah pertanyaan Rain terjawab, giliran Lucrecia yang bertanya pada Orun bahwa apakah Orun mempunyai kemampuan khusus. Dan Orun pun membalas bahwa Orun punya kemampuan khusus yang bernama Magic Convergency, yang dimana kemampuan itu adalah sebuah kemampuan yang dapat menyerap dan menyatukan sihir ke arah satu titik. Ya, bisa dibilang kemampuan khusus Orun adalah kemampuan multifungsi, salah satunya membuat pijakan di udara dan memberi serangan kejut pada lawan yang dihadapi Orun. Nah, menanggapi hal itu, Will pun mengatakan bahwa di grup mereka sekarang ada 3 orang yang punya kemampuan khusus termasuk Orun, yaitu Selma dan Lucrecia. Ya, Lucrecia mempunyai kemampuan melacak atau mendeteksi orang dengan sisa energi sihir yang mereka miliki. Nah, selain Lucrecia, Selma juga memiliki kemampuan khusus yang disebut emotional resonancy, yaitu bisa terhubung dengan orang-orang dan berkomunikasi dengan mereka. Ya, bisa dibilang kemampuan Selma adalah kemampuan telepati. Dan itulah alasan kenapa Selma dijadikan pemimpin di unit utama. Dan menanggapi hal itu, Orun merasa kemampuan yang dimiliki Selma itu adalah kemampuan khusus yang tidak biasa, sambil memuji kemampuan Selma. Nah, sebelum pertemuan mereka diakhiri, Selma menginfokan bahwa besok pagi tim mereka akan menyesuaikan kerja sama tim dalam eksplorasi mereka di lantai terbawah. Namun sebelum itu terlaksana, Will menyarankan Selma dan yang lain untuk merayakan bergabungnya Orun ke tim mereka dengan mengadakan acara makan-makan. Nah, menanggapi hal itu, Orun merasa agak sedikit bingung karena hari ini Orun berencana ingin pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan, yaitu sebuah pedang. Karena kedua pedang Orun telah rusak setelah bertarung dengan Black Dragon. Nah, dalam pembicaraan tersebut, rekan-rekan Orun pun sempat terkejut setelah Orun mengatakan bahwa Orun akan membeli sebuah pedang di pasar. Ya, mereka mengira Orun membeli dari hasil pesanan, bukan beli di pasar. Karena menurut mereka kualitas yang dihasilkan sangat jauh beda dibanding beli pedang yang sudah jadi. Nah, singkat cerita, tanpa pikir panjang, Rain pun tiba-tiba mengajak Orun pergi ke tempat pembuatan senjata di wilayah tersebut. Namun setelah mereka sampai di tempat tersebut, Rain meminta tukang pandai besi untuk membuatkan Orun sebuah pedang. Nah, di sana Rain pun membocorkan pada tukang pandai besi yang bernama Alan bahwa selama ini orang yang mereka kenal sebagai Dragon Slayer cuma memakai pedang biasa yang dijual di pasaran. Nah, mendengar hal itu, Alan sempat kaget serta marah-marah pada Orun.
Dan Orun pun menanggapi bahwa Orun sudah terbiasa dengan senjata yang dia beli di pasar. Namun setelah Orun resmi bergabung ke dalam klan Night Rabbit, Orun akan memakai senjata yang lebih pantas agar Orun tidak malu-maluin klan barunya. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Orun pun meminta Alan untuk membuatkan Orun sebuah pedang yang diinginkan oleh Orun. Namun di sisi lain, Alan pun menanggapi bahwa untuk membuat sebuah senjata yang bagus atau senjata yang diinginkan Orun, Alan memerlukan bahan-bahan berkualitas yang mereka dapat di dalam labirin. Karena pada saat itu stok bahan pembuatan senjata sudah habis. Nah, mendengar hal tersebut, Orun pun mengeluarkan semua material yang Orun simpan. Dan material tersebut didapat Orun saat Orun masih bergabung di parti pahlawan. Nah, melihat kejadian itu, Selma dan yang lain merasa terkejut. Ya, mereka nggak bakal menyangka bahwa seorang mantan parti pahlawan kayak Orun memiliki material berkualitas sebanyak itu. Dan menurut Orun, apakah material tersebut cukup untuk membuat pedang? Dan Alan pun cuma tercengang lalu menanggapi bahwa material tersebut sudah lebih dari cukup. Namun setelah Orun memperlihatkan sisik Black Dragon pada Selma dan yang lain, suasana pun berubah jadi hening. Iya, rasa takut dan rasa trauma sempat dirasakan oleh Selma dan yang lain. Karena Black Dragon adalah mimpi buruk bagi klan Night Rabbit. Iya, sebagian anggota mereka mati gara-gara Black Dragon. Dan Orun merasa menyesal karena memperlihatkan sisik Black Dragon pada mereka. Namun untuk menjaga suasana agar tetap normal seperti semula, Rain mulai memperlihatkan sisi ceriahnya lagi pada Orun. Sedangkan di sisi lain, Selma merasa penasaran dengan tempat penyimpanan barang milik Orun, bahwa kapasitas penyimpanan tersebut sangatlah begitu besar. Dan Orun pun menjelaskan bahwa penyimpanan dimensi milik Orun sudah dimodifikasi khusus oleh seorang pengguna magic saat Orun masih berada di parti pahlawan, yaitu menambah kapasitas penyimpanan. Mendengar hal itu, Selma merasa takjub dengan sosok penyihir yang telah memodifikasi tempat penyimpanan dimensi milik Orun. Dan Selma ingin tahu siapa di balik pengguna magic tersebut. Namun di sisi lain, Orun pun menolak memberitahu Selma karena Orun sudah berjanji pada pengguna magic tersebut bahwa Orun tidak akan memberitahu siapapun, termasuk orang terdekat Orun. Nah, setelah obrolan mereka hampir selesai, Orun pun meminta Alan untuk membuatkan pedang buat Orun dengan material sisik Black Dragon. Nah, melihat Orun yang lagi sibuk untuk menentukan jenis pedang yang diinginkan Orun, Will pun mengungkapkan bahwa acara penyambutan Orun ditunda saja. Ya, Will dan yang lain tidak ingin mengganggu pembicaraan Orun dengan Alan soal pedang yang diinginkan oleh Orun. Nah, singkat cerita, setelah Selma dan yang lain meninggalkan mereka berdua, Orun pun mulai menentukan bentuk pedang yang diinginkan Orun, yaitu sebuah pedang ideal yang umumnya dipakai oleh para swordsman. Nah, singkat cerita, sebulan kemudian, pedang yang dipesan Orun pun akhirnya selesai. Dan Orun pun bergegas pergi ke kamar untuk istirahat, karena esok hari, tim unit utama klan Night Rabbit akan melakukan eksplorasi di lantai 86. Namun setelah Orun sampai di depan kamarnya, Orun pun mendapat surat dari Stella. Ya, surat tersebut berisi biodata atau tim yang bakal dilatih oleh Orun, yang dimana tim tersebut adalah tim 10, yaitu tim Sophia. Dan Orun sudah menduga bahwa tim 10 adalah salah satu tim yang berbakat, serta tim yang akan mewarisi klan Night Rabbit. Berbeda saat pertama kali Orun kenal dengan tim mereka, atau tim 10. Ya, pada saat itu menurut Orun hanyalah orang asing bagi mereka. Namun sekarang, Orun akan membimbing tim 10 dengan sebaik mungkin. Nah, selain surat yang sekarang dibaca oleh Orun, ada satu surat lagi yang diberikan Stella pada Orun, yang berisi biodata lengkap dari tim 10. Yang pertama ada Logan Hayward, yang dimana anak tersebut lahir di desa Irier, kerajaan Nohitan. Ya, pada saat umur 12 tahun, Logan akhirnya bergabung dengan klan Night Rabbit saat klan Night Rabbit sedang merekrut pendatang baru. Karena saat masih kecil, Logan sudah memiliki kemampuan sihir yang patut dipertahankan. Dan menurut Orun, berbeda dengan tempat tinggalnya sendiri dan Oliver, Logan masih punya kampung halaman yang mendukungnya untuk jadi seorang penjelajah. Ya, meskipun begitu, menurut Orun ada kemungkinan Logan juga punya tekanan pada waktu itu. Dan yang kedua ada biodata milik Sophia Claudel, yang dimana Sophia adalah adik tiri Selma. Ya, saat masih umur 10 tahun, Sophia sering mendapat kekerasan dari ibu tiri Sophia atau nyokapnya Selma. Dan bahkan Sophia sendiri nggak diizinkan masuk ke lembaga pendidikan anak bangsawan yang seumuran dengan Sophia atau yang disebut House of Lords. Ya, lembaga pendidikan tersebut
menampung anak bangsawan yang berumur 10-15 tahun. Namun meskipun Sophia sering dapat penganiayaan dari ibu tirinya, Selma sebagai kakak tiri Sophia telah menganggap Sophia seperti adik kandungnya sendiri. Dan bahkan Selma hampir membuat nama besarnya sendiri demi membawa Sophia ke dalam klan Night Rabbit. Dan sejak saat itulah Sophia memutuskan untuk jadi seorang penjelajah dan bergabung ke tim 10. Ya, orang baru tahu kalau ternyata Selma dan Sophia adalah saudara tiri. Dan selanjutnya ada Caroline Inglot. Ya, berbeda dengan kedua rekan timnya, Caroline adalah seorang gadis yang memiliki masa kelam yang sangat pahit. Nah, selain tempat tinggalnya yang masih belum diketahui, Caroline pernah jadi tahanan dari sebuah kultus pemuja Raja Iblis. Nah, pada saat itu, Caroline sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dari organisasi tersebut. Sampai akhirnya, Caroline dibebaskan oleh Albert, yaitu salah satu tim unit utama klan Night Rabbit. Tapi menurut Oron, dibalik sikapnya yang cukup ceria, Caroline melewati hari-hari yang cukup berat. Ya, selain dikurung dalam sekte pemuja iblis, kondisi mental Caroline semakin memburuk saat Albert, yaitu sang penyelamatnya, mati saat eksplorasi di lantai terdalam. Namun saat Caroline dimasukkan ke dalam tim 10, kondisi mentalnya perlahan-lahan mulai kembali. Nah, setelah mengetahui biodata lengkap tim 10, Oron bertekad untuk melatih tim mereka sebaik mungkin dalam eksplorasi yang akan datang. Nah, keesokan harinya Oron pun mulai bangun pagi-pagi. Ya, sebelum eksplorasi bareng tim unit utama, Oron memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membaca buku di perpustakaan. Nah, karena merasa penasaran, Lucrecia pun bertanya pada Oron apakah Oron begadang tadi malam sambil membaca buku. Padahal hari ini adalah hari eksplorasi mereka. Namun Oron pun menanggapi bahwa tadi malam Oron tidur tepat waktu, sekitar jam 7-an. Nah, sambil melihat Oron membaca buku, Lucrecia sempat terkejut melihat teknik sihir Oron yang bisa menerbangkan sebuah buku. Dan teknik tersebut dipergunakan Oron untuk merapikan buku yang sudah Oron baca. Ya, ini pertama kali Lucrecia melihat buku melayang gitu. Nah, karena mendengar suara bising dari Lucrecia, Rain pun juga masuk ke ruangan mereka. Namun setelah Rain masuk ke tempat mereka, Rain merasa ketakutan melihat buku yang ada di hadapannya itu seketika melayang. Ya, Rain sebenarnya takut dengan hantu. Nah, karena kejadian itu, Lucrecia sempat menjahili Rain bahwa di ruangan mereka ada sosok hantu. Nah, karena merasa panik, Rain pun mengeluarkan sihirnya. Ya, untung ada Oron yang sempat menenangkan Rain, kalau enggak ruangan tersebut bakal hancur. Nah, setelah situasi agak tenang, Oron menjelaskan bahwa apa yang dilihat Rain itu bukanlah sosok hantu, melainkan teknik sihir milik Oron. Nah, nggak lama setelah itu mereka pun berkumpul dan Selma menginfokan bahwa hari ini mereka dapat misi dari manajemen Night Rabbit untuk mengumpulkan material Magic Base di lantai 86. Karena menurut mereka di lantai tersebut ada seekor domba yang memiliki material elastis yang cukup berkualitas sehingga mereka bisa memanfaatkan material tersebut untuk bahan pembuatan seragam khusus klan Night Rabbit. Dan maka dari itu Selma meminta kerjasama mereka untuk mengumpulkan material tersebut. Ya, Selma akan menjamin keselamatan mereka dengan memberi mereka bab, kecuali Oron, karena Oron memiliki bab sendiri. Nah, setelah memberi informasi pada rekan timnya, singkat cerita, Selma dan yang lain pun mulai berdiskusi soal strategi mereka melawan monster domba. Ya, meskipun tim mereka pernah eksplorasi di lantai 86, tapi dengan tim baru mereka, Selma mengingatkan bahwa mereka harus berhati-hati dan jangan sampai lengah. Nah, selain klan Night Rabbit, Oron juga pernah menjelajah lantai tersebut bersama partian Golden Dale, meskipun bukan sebagai attacker melainkan sebagai healer. Dan Oron merasa bersyukur karena saat ini Oron berada di posisi attacker di klan Night Rabbit. Nah, setelah strategi mereka dibuat, Oron dan timnya pun berangkat menuju labirin. Nah, setelah sampai di sana, Oron pun sempat jadi bahan gosip dari para penjelajah. Ya, para penjelajah akhirnya tahu bahwa orang yang dijuluki sebagai Dragon Slayer itu bergabung di klan Night Rabbit. Namun meskipun begitu, Oron merasa bahwa para penjelajah tidak mengetahui gosip kegagalan parti pahlawan. Ya, Oron merasa bahwa para bangsawan sengaja menutup gosip tersebut supaya nama baik parti pahlawan masih terjaga. Nah, segini dulu untuk alur cerita atau spoiler manga Yusa Party wo Oida Sareta Kyojinbou, yaitu chapter 17 sampai chapter 20. So itu aja, sampai jumpa, ja matane.